Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Sojol, yang saya hormati Ketua Komite SMA Negeri 2 Sojol, yang saya hormati Bapak orang tua siswa yang diwakili oleh Pak Arman, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf atau usaha, teristimewa kepada seluruh siswa-siswiku, wakil dari organisasi. Ada dari ketua kelas juga ada? Ada. Nah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir melaksanakan tugas dinas kita di sekolah ini. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, hingga pengikut yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta maaf sebelumnya karena sudah mengganggu waktunya Bapak Ibu. Hari ini kegiatan kita, sebenarnya kegiatan ini sudah kita lakukan yang kemarin itu Pak Ketua Komite, itu kurang lebih seperti itu. Nah, cuma kegiatan ini lebih spesifik, ada langkah-langkahnya. Jadi tujuan daripada kegiatan kita ini seperti yang tertera di papan ini, identifikasi dan refleksi perbaikan layanan sekolah melalui data rapor pendidikan dan data pendukung lainnya. Kita ada beberapa langkah kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, nanti ada sedikit saya paparkan mengenai kondisi sekolah yang kita cita-citakan, sekolah yang berkualitas. Kemudian kita nanti belajar atau bekerja dalam kelompok. Ini belajar kelompok nanti ada beberapa LK-LK yang akan kita isi. Boleh per kelompok, nanti boleh per individu. Nah, selanjutnya kita identifikasi semua apa perbaikan layanan di sekolah ini yang kita ingin buat. Kita ini kan sebagai warga sekolah kan sebagai pelayan untuk siswa. Jadi kita siapkan apa semua kebutuhan yang bisa didanai oleh dana BOS. Nah, walaupun juga tidak bisa didanai oleh dana BOS, kita tetap programkan. Kita yang pertama, kita identifikasi apa semua berdasarkan rapor pendidikan atau data dari mungkin ada Bapak Ibu orang tua, komite, atau dari praktisi pendidikan atau Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan kebutuhan sekolah yang tidak masuk di dalam BOS atau tidak juga masuk di dalam rapor pendidikan. Itu namanya data pendukung lainnya. Nah, setelah itu kita refleksikan, kita pilih mana skala prioritas yang kita utamakan kita lakukan di sekolah ini. Jadi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah siap menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, saya mulai sedikit ada penjelasan. Kesepakatan kelas. Dalam suatu kegiatan selalu kita bikin kesepakatan kelas. Saya cuma minta satu saja kesepakatan kelas, keaktifan kita bersama. Saya rasa kita semua tetap dalam segi disiplin, HP, semuanya itu aman. Saya minta hanya satu, keaktifan seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, ciri sekolah yang berkualitas atau sekolah yang kita cita-citakan, di kata-kata kerennya sekarang, sekolah yang dicita-citakan. Ada 4 cirinya sekolah yang dicita-citakan. Kalau ini sudah terpenuhi semua, berarti sekolahnya kita itu hebat. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, pas-pas ada siswa di sini. Siswa tolong ini didengar semua, diperhatikan Bapak Ibu guru juga, karena ini akan timbal balik jadinya. Sengaja saya kumpulkan semua supaya transparansinya itu dapat. Mana yang kurang maksimal bisa ketahuan nanti di belakang. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Apakah betul-betul guru memenuhi kebutuhannya siswa mengajar? Atau guru hanya ceramah doang terus? Nah, ini kita kan kenal sekarang ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Saya luruskan sedikit, saya juga baru tahu.
Ternyata pembelajaran berdiferensiasi tidak boleh mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya itu. Misalnya ini yang video semua, ini yang teks, itu yang rekaman atau apa. Itu tidak boleh. Kalau kita mengelompokkan siswa, kelompokkan saja sesuai heterogen lah. Tetapi tetap menyediakan kontennya itu tetap ada. Video, rekam, buku paket, tetap ada disediakan itu. Jadi mudah-mudahan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya berharap seluruh Bapak Ibu penuhi kemauannya siswa. Penuhi apa yang dia minta, kasih. Kecuali dia minta bolos, jangan dikasih. Selama baik-baik penuhi. Kemudian yang kedua, pendidik reflektif. Artinya kalau dia selesai mengajar itu Bapak Ibu guru, mau nggak dia pikirkan di mana kelemahannya? Kalau kelebihannya biar tidak dipikirkan, pasti dia sebut saya jago, saya hebat. Tetapi kelemahannya mau tidak dia refleksi? Bertanya kepada siswa boleh di akhir pembelajaran. Bertanya kepada rekan sejawat, berkolaborasi, berbagi. Kalau ada yang lebih, berbagi. Ini dimaksimalkan dalam biasanya kompel. Nah, nanti di awal tahun ini kita jadwalkan kompel 1 jam setiap minggu kan nanti. Kemudian guru gemar belajar. Sekarang kan sudah banyak pelatihan-pelatihan, baik yang offline, apalagi yang online dengan memanfaatkan PMM. Walaupun kemungkinan besar PMM akan apakah dihilangkan atau diminimal, yang jelas selama masih ada aplikasi itu, tolong kita semua belajar. Tidak usah terlalu banyak main HP, anak-anak bisa belajar terus, Bapak Ibu guru, supaya apa? Sekolah kita itu sekolah yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting ini, iklim sekolah yang aman. Sudah amankah sekolah kita dengan beberapa kejadian belakangan ini? Bagaimana sekolah itu bisa menjadikan tempat belajar yang enak, yang nyaman, anak-anak suka di sekolah ini. Saya sudah wanti-wanti Bapak Ibu guru untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan ada gerakan tambahan, karena akan merugikan kita juga. Kemudian inklusif. Inklusif ini menerima semua siswa disejajarkan. Ada yang berkebutuhan khusus, ada yang lebih, kita sama ratakan, tidak ada pembedaan. Tetap merayakan kebinekaan. Kita ini sama semua. Nah, kalau iklim sekolah kita sudah aman, kita sudah mendekati kepada sekolah yang berkualitas. Kemudian kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutannya, seperti kegiatan-kegiatan begini. Mau tidak kita rubah apa-apa yang sudah salah itu? Kalau ada sesuatu yang terjadi di sekolah, mau nggak kita refleksi bersama-sama? Sekolah ini kan sekali lagi saya sebut milik kita bersama, tidak kita siapa yang mau kita harap lagi. Nah, ketua komite sudah rajin datang. Nah, Pak Korwil diundang tinggal lambat, selalu datang juga. Tujuannya apa? Untuk pengembangan sekolah, tidak ada maksud lain. Tidak ada, kita putar sana putar sini, lobi sana lobi sini untuk sekolah. Urusan pribadinya pasti mengikuti, pasti senang. Rata-rata semua Bapak Ibu guru sudah mengikuti PPG. Mungkin berkat pengorbanannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kesejahteraan bisa meningkat, plus gaji 2 juta naik. Selanjutnya, untuk mencapai 4 ciri sekolah berkualitas ini, kita butuh 2 data. Datanya 2 yang dibutuh. 1 rapor pendidikan, 1 data pendukung lainnya. Kalau rapor pendidikan sudah pasti itu ada, nanti saya bagikan. Data pendukung itu seperti data yang tidak termasuk dalam rapor pendidikan. Misalnya SAPRAS, itu tidak ada. Hasil belajar siswa itu kayaknya juga tidak ada di rapor pendidikan. Jadi itu nanti yang bisa kita dapat dari Bapak Ibu, apa yang perlu kita perbaikan di situ. Kalau dia butuh dana kita masukkan, kalau tidak kita bersama-sama. Selanjutnya, untuk mengolah perbaikan sekolah ada 4 langkah. Ini dikenal dengan nama IRBB. IRBB, identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan benahi implementasi. Kita hanya 2 hari ini, hanya identifikasi dan refleksi. Sekarang tahap identifikasi dan refleksi.
kita akan bekerja dalam kelompok untuk menentukan atau mengidentifikasi apa-apa semua yang kita akan melakukan perbaikan di sekolah ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelum direfleksi, Pak, Siapa? saya nanya dulu. Kalau karena saya ini baru pulang juga, kalau kata dia sesuai dengan apa yang ada dipaparkan. Oh iya. Sepertinya dalam rangka PBD, kalau kami itu PBD istilahnya berbasis data, seharusnya kita lihat untuk menyusun ini kan dilihat dulu rapor mutu. Iya, rapor betul. mutu. Siap. Apa rapor mutu sekarang kan baru dimulai buat, kalau SMA sudah muncul barangkali rapor mutunya untuk tahun 2024 belum kan? Belum. Ya, yang tahun 2000 berarti dasar kita untuk menyusun kegiatan 2024 yang 2023 kecuali pada perubahan nanti. Iya. Berarti rapor mutu 2024. Boleh. Iya. Ya kan begitu kan? Betul. Bapak? Nah, Yang saya perlu maksudnya sebelum dilanjutkan ini, rapor Ya. mutu itu kan ada yang bersifat bisa didanai dan ada yang tidak bisa, yang tidak membutuhkan dana bos. betul sekali, Pak. Kalau yang ada membutuhkan dana bos, berarti kita melihat dulu rapor mutunya yang mana yang harus kita melakukan yang lebih utama, yang lebih penting. Betul. Dari rapor itu kan, Iya. bukan Pak? Betul. Nah, berarti hampir sama semua ini modelnya ini. Iya. Dan saya ini, jadi kan kalau refleksinya kami, maksudnya yang apa semua yang kita masukkan yang dari rapor mutu itu nanti. Betul. Yang sangat penting, jadi alangkah bagusnya. Ya Pak ini yang ditampilkan atau bagaimana? Iya. Boleh, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Betul. Untuk data kan saya bilang tadi katakan ada dua, data rapor pendidikan dan data pendukung. Untuk rapor pendidikan saya mau bagikan ini. Mau dibagikan. Bisa juga nanti ditampilkan. Betul seperti apa yang Bapak bilang. Dalam perencanaan itu ada yang bisa didanai, ada yang tidak. Untuk yang didanai, kita identifikasi dulu apa semua. Ini semua. Begitu direfleksinya, ini yang paling nomor satu, ini yang nomor dua. Jadi ini ada dua nanti LK kita isi, Pak. Nah, ini semua kebutuhan. Tapi kita lihat di rapor mutu. Untuk menggampangkan atau tidak mempersulit, saya juga akan bagikan rekomendasi keseluruhan PDD yang di rapor pendidikan itu. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih mana semua yang kita anggarkan. Ya biar satu kelompok minimal 10 kan. Jadi kita bekerja dalam kelompok ini. Saya minta maaf. Ini ada 3 kelompok, 1, 2, 3. Seharusnya bisa berputar mejanya atau bagaimana. Tapi saya sampaikan cara membacanya rapor pendidikan. Semua ada rapor pendidikan itu. Kalau warna kuning berarti dia rendah. Secara teori itu yang paling utama mau ditingkatkan. Kemudian yang kedua merah. Kayaknya kita tidak ada merah, Pak. Makanya saya dapat bos kinerja, Pak, terbaik. Karena tidak ada merah lagi saya punya, Pak. Laporan ini. Kemudian ada yang warna hijau. Hijau itu artinya sudah baik. Yang hijau bukan berarti tidak perlu diperbaiki. Jadi ada yang saya kasih nanti apa LK silakan Bapak isi. Kemudian untuk SMA itu ada 6 poin utama. A1, A2, D itu ada 6. Saya minta kepada Bapak Ibu apa saja yang sudah baik silakan lihat di rapor pendidikan. Di rapor pendidikan itu intinya saja. Kalau A1 kan literasi, berarti tulis A1 literasi. Tapi kan di sini literasi A1 itu kuning, berarti itu masuk di yang kurang baik. Nah, ditulis saja literasi 1, numerasi 2. Nah, tulis alasannya di samping itu, bagaimana upaya. Kalau yang sudah baik, lihat semua yang warna hijau. Apa semua yang warna hijau? Kuning dan merah masuk di kurang baik. Cara meningkatkannya boleh melalui program sekolah kan. Kalau cara memperbaikinya, misalnya literasi. Hanya 6 itu ya, hanya 6 poin Bapak Ibu. Untuk SMA, lihat ini. Yang pertama A1 literasi, A2 numerasi, A3 karakter, D4 iklim keamanan, D8
iklim kebinekaan. D1 kualitas pembelajaran. Cuma 6 itu saja. Masa di baik yang mana, masa di kurang baik yang mana. Solusinya di samping. Kebaikannya biar cuma 1-2 poin saja. Kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Ya, setelah kami berdiskusi, kami menuliskan indikator yang capaiannya masih sedang. Yang pertama menurut kami yaitu kemampuan literasi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, cara yang kami gunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi yang pertama, membuat pojok baca di lingkungan sekolah. Oh ya. Yang kedua, menerapkan kegiatan literasi 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Ya, poin yang kedua ini kami harapkan di masing-masing guru bidang studi menyelipkan 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, mengadakan lomba karya literasi setiap akhir semester. Karya literasi ini seperti cipta puisi, cerpen, dan lain-lain. Yang keempat, menambah koleksi baca di perpustakaan. Luar biasa. Mantap itu. Ini kelompok 1 ini masuk dalam programnya SMA 2 yang saya juluki itu gelis. Geli-geli sedikit, Pak. Gerakan literasi sekolah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan memberi apa saja indikator capaian yang sudah baik. Baik, ya betul. Ya, yang pertama yaitu karakter. Bagaimana cara agar kondisi capaian yang sudah baik ini dapat dipertahankan? Yang pertama karakter, pengembangan kegiatan perlibatan orang tua. Oh iya. Yang kedua adalah iklim keamanan satuan pendidikan. Bagaimana caranya agar kondisi ini capaiannya sudah baik? Yang pertama melakukan workshop kegiatan pencegahan narkotika, perundungan dan tindak kekerasan seksual. Oke, terima kasih Bu. Boleh. Terusan yang semua Bu. Boleh. Masih ada kebinekaan Pak? Tidak usah. Sudah, itu bagiannya yang lain nanti. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih dari kelompok 3. Program untuk karakter pelibatan orang tua. Makanya saya mengadakan rapat orang tua kemarin di awal itu yang sama-sama kita komite. Ini untuk mengetahui keadaan siswa kita. Dan maksudnya saya Pak, kerjasama ini harus ditumbuhkan Pak. Jangan menyalahkan satu belah pihak. Saya ulangi lagi. Mumpung ada juga ketua komite, saya ulangi. Kita juga kecuali kami lepas tangan Pak. Kami berusaha berbuat yang terbaik juga. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ini yang sudah intinya. Melakukan identifikasi bersama warga sekolah dari rapor pendidikan, boleh dari data pendukung. Ada EK-nya. Tulis semua seperti tadi kegiatan gelis, gerakan literasi, karakter, itu masukkan semua di identifikasi. Pakai saja yang rekomendasi itu. Silakan diambil dari situ saja. Silakan kalau Lajang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tentang apa namanya ini? Psikologis apakah? Ya, tahap identifikasi. Nah, dari tahap identifikasi ini yang pertama di sini ada bentuk tabel ini. Yang pertama yaitu indikator prioritas. Nah, di sini saya ambil A3 dalam bentuk karakter. Oh iya. Yang agar permasalahannya yang kedua ini dukungan psikologis. Nah, terus mengenai tentang perbaikan yang perlu dilakukan yaitu kepala sekolah, satuan pendidikan dan pendidik mempelajari tentang dukungan psikologis. Psikologisnya siswa barangkali ini yang akan diperhatikan. Terus bagi peserta didik untuk penguatan karakter, jadi karakternya siswa. Ada kegiatannya berarti? Iya, kemungkinan seperti itu Pak. Iya. Oke. Yang perlu komisi. Jadi
Adapun lagi yang lain-lainnya ya mungkin Pak. Oh, satu saja. Oke, terima kasih. Oke. Jadi, ya, aplaus dulu untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 ini mengambil karakter. Bagusnya akar permasalahan, kurangnya dukungan psikologis yang diberikan guru kepada siswa. Jadi cara penyelesaiannya dengan kegiatan pemantapan karakter. Baru gurunya juga diberi, kayaknya bisa jadi pelatihan peningkatan kompetensi. Oke, terima kasih kelompok 2. Coba kelompok 1 lagi. Kita kembali ke kelompok 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. di kelompok kami tahap identifikasi untuk indikator prioritas di sini yang kami ambil adalah kemampuan literasi. Akar masalahnya adalah kurangnya referensi buku bacaan. Kita tahu koleksi buku bacaan di perpustakaan SMA Negeri 2 Sojol itu masih 500 judul. Jadi perbaikan yang perlu dilakukan adalah penambahan koleksi buku. Kemudian kemampuan numerasi. Akar masalahnya adalah kurangnya pemahaman siswa terhadap kontekstual soal. Di sini perbaikan yang perlu dilakukan adalah menerapkan kegiatan numerasi di luar kelas. Iya. Misalnya Ya barangkali siswa itu Pak kalau di luar kelas bisa lagi diingatkan, misalnya 5 kali 5 berapa, seperti itu ya, untuk menambah kemampuan numerasi mereka seperti itu. Atau juga bisa diberikan dia soal Pak ya, karena rata-rata kan siswa kalau diberikan soal sudah dalam bentuk bacaan, baru kemudian soalnya itu tentang matematika, mereka itu kadang memang kurang memahami konsep soal tersebut. Oke. Itu saja. Ada 2 sudah ini. Oh, ada 2. Ya. Kemudian karakter. Di sini adalah akar masalahnya penerapan praktik inovatif. Nah, perbaikannya adalah memberikan kegiatan proyek penguatan profil Pancasila kepada siswa. Pembudayaan PDI Maya. Ya. Proyeknya Iya. untuk memunculkan karakter siswa. Boleh. Kemudian yang terakhir adalah kualitas pembelajaran. Di sini kami mengambil akar masalahnya itu adalah keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana. Seperti kita ketahui, misalnya alat lab yang kurang, seperti itu belum memadai untuk dilakukannya kegiatan pembelajaran, misalnya biologi, fisika dan kimia seperti itu. Kemudian perbaikan yang perlu dilakukan tentunya peningkatan fasilitas yang menunjang pembelajaran, misalnya pembelian alat-alat lab. Itu sudah dilakukan di sekolahnya Ibu atau belum? Sudah, tapi mungkin alatnya masih kurang-kurang. Sengaja saya bertanya supaya didengar dua bapak-bapak ini. Oke, terima kasih. Saya terinspirasi, berikan dulu aplaus untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Saya terinspirasi pada program literasi dan numerasi, terutama numerasi pembuatan soal. Saya juga sudah berpikir di hari Jumat nanti di awal, mungkin ada setengah jam, kita akan membuat soal numerasi diberikan kepada anak-anak saat apel. Yang mendapat jawaban benar diberikan barangkali reward. Kemudian pembelajaran, pengadaan alat peraga. Untuk alat praktek, alat peraga, sampai sekarang kita sekolah sudah terus mengadakan. Tetapi satu saya minta, selama alat peraga itu belum ada, saya minta tolong kepada guru praktek untuk lebih kreatif lagi. Inovasinya dapat. Inovasi di daerah dedikasi, kena dua-dua itu. Siapkan alat peraga walaupun itu hanya sederhana, karena itu semua yang bikin kita sertifikasi. Saya PPG kemarin ini yang baru-baru yang saya PPG, ada juga itu dia punya jawaban, membuat alat peraga yang sederhana. Oke, selanjutnya kelompok 3, kelompok ada yang mau disampaikan? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 membacakan daftar layanan yang perlu diperbaikan berdasarkan hasil diskusi bersama warga sekolah. Yang pertama, indikator prioritas diambil dari kemampuan literasi. Agar masalahnya peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam ataupun membuat interpretasi sederhana. Iya. Perbaikan yang perlu dilakukan, peningkatan kompetensi guru untuk memahami konten pembelajaran dengan cara mengerjakan dalam konteks kontekstual.
Yang kedua, kemampuan numerasi. Akar masalahnya peserta didik hanya memiliki kemampuan dasar matematika yang terbatas. Perbaikan yang perlu dilakukan, peningkatan kompetensi guru harus memperkuat numerasi data dengan cara mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didik. Yang ketiga, iklim keamanan sekolah. Akar masalahnya permasalahan pemahaman dari sikap terhadap perundungan, merokok, minuman keras, dan narkoba yang masih sering ditemukan di lingkungan sekolah. Perbaikan yang perlu dilakukan, melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah mengenai budaya, mengenai bahaya perundungan, minuman keras, rokok, dan narkoba. Berikan juga tepuk tangan sama kelompok Katongo. Kelompok Katongo ini saya melihat dia lebih identik melakukan kegiatan pelatihan, sosialisasi. Berarti dia berusaha mengembangkan kompetensi guru. Bagus semua. Sekarang itu semua sementara identifikasi masalah-masalah yang perlu diperbaiki di sekolah. Apakah itu menggunakan anggaran atau tidak, yang jelas sudah ada. Kita masuk di tahap terakhir, refleksi. Silakan urutkan mana yang paling utama yang harus kita perbaiki, mana yang paling bersentuhan langsung dengan siswa dari semua itu. Silakan dilihat-lihat mana yang paling bersentuhan dengan siswa, mana indikator yang paling besar dampaknya sama peserta didik, mana yang paling besar. Yang kedua, adakah sumber daya yang tersedia di sekolah ini sehingga kegiatan itu bisa kita lakukan. Terus, mana indikator yang dia belum baik tetapi membutuhkan perubahan segera, mana indikator yang paling sesuai dengan visi misi satuan pendidikan. Jadi pikirkan 4 ini, itulah yang menentukan, oh ini nanti yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kalau yang cuma 2 berarti cuma 1 dengan 2. Kalau yang 4 berarti ada urutan, ini 1, ini 2, ada 3, 4. Ada LK-nya, nanti saya bagikan. Sana juga ada berapa kalian tadi? 4. Berarti ada urutan 1, 2, 3, 4. Berarti literasi, numerasi, karakter, baru pembelajaran. Iya. Apa yang mau kita manfaatkan di proses pembelajaran kalau literasinya kurang, karakternya tidak ada. Terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kemudian kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tahap identifikasi dan tahap refleksi. Yang pertama, tahap identifikasi itu urutannya mengalami perbedaan atau perubahan di tahap refleksi. Yang pertama, di tahap identifikasi, yang pertama itu kemampuan literasi, kemudian kemampuan numerasi, kemudian iklim keamanan sekolah, kemudian karakter. Dan ketika di tahap refleksi itu mengalami perubahan yang mana kemampuan numerasi menjadi prioritas utama, kemudian kemampuan literasi, kemudian karakter dan iklim keamanan sekolah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk seluruh kelompok. Oke, Bapak Ibu, kegiatan kita di refleksi sudah bisa seluruh Bapak Ibu menentukan mana skala prioritas utama, sehingga hasil dari diskusi kita ini akan berlanjut pada penentuan nanti di RKT, rencana kerja tahunan, kemudian masukkan di RKAS. Dan ini akan menjadi program sekolah untuk tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan sekolah yang kita cita-citakan, yaitu sekolah yang berkualitas. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, sebelum diakhiri ada lagi satu LK, masalah perasaan. Oke, kegiatan saya anggap selesai. Untuk itu nanti semuanya dikumpul. Saya undang dengan hormat Pak Korwil, Pak Ketua Komite Orang Tua Siswa. Oke,
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.